Teman-teman, kita sambil mulai aja acaranya. Sebelumnya selamat sore semuanya. Terima kasih telah mengikuti Accent Talks Virtual Class yang ketiga yang akan membahas tentang Smart 3D Interior Designing Software 101 bersama Accent Responsible Architecture dan Decorate Living AI House. Di sini Accent Details itu kemarin mengangkat 3 isu utama dengan case tadi rumah mikro prefabrikasi Ensayana, salah satunya perihal Smart 3D Interior Designing. Nah, bakal ngebahas tentang tips-tips interior designing, digital prefabrication, dan juga penggunaan Smart 3D Interior Design Software AI House by Decorate Living dengan end-to-end workflow yang bakal jadi fokus utamanya. Sekarang langsung aja kita akan masuk ke sesi pertama, perihal interior design proses di balik Ensayana. Jadi kita mulai ke hal-hal simple tapi semoga bakal nendang, dan digital prefabrication untuk furniture oleh Accent Responsible Architecture. Ada Mas Gia Sentanu dan Mas Roli Anwari di sini. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh Decorate yang akan mendemonstrasikan salah satu software canggih yang nggak perlu install, namanya AI House, yang bakal ngepermudah workflow interior designing. Materi utama yang bakal disampaikan di sini tentang bagaimana membuat ruang interior yang memiliki komposisi, fungsi, dan estetika yang baik, dan juga tentang bagaimana mempermudah end-to-end workflow untuk interior designing. Selanjutnya langsung aja saya kasih ke Mas Gia Sentanu dan Mas Roli untuk mulai presentasi. Ya, terima kasih Mbak Zara atas kesempatannya. Mungkin pertama-tama perkenalkan, saya Gia Sentanu dari Accent Studio. Kebetulan saya arsitek di sini posisinya. Jadi kalau misalkan kita di sini bahas interior, sebetulnya background saya arsitek, jadi mungkin akan saya coba share pendekatan dengan metodologi arsitektur juga gitu. Saya coba share screen ya untuk mengenai materinya Ensayana. Ya. Ya. Pertama-tama perkenalkan kami dari Accent Studio. Kami itu biro arsitektur dan interior yang dibentuk atau lahir di tahun 2018 awal. Kita banyak mengerjakan proyek-proyek residensial, komersial, dan bisnis. Di tahun 2019 pun kita lebih banyak proyek B2B sih, bisnis. Banyaknya Bobo Box dan McD. Di tahun 2020 ini kita coba bikin prototipe baru. Proyeknya salahnya Ensayana. Ensayana ini prototipe kita coba pengen bikin project atau bikin part-part arsitektur ataupun interior yang basisnya kita bergerak di prefab atau prefabrication. Nah, Ensayana ini sebetulnya ide kita untuk mulai bikin project-project yang terstandar, cepat, dan juga yang mungkin bisa dibilang memiliki kualitas arsitektur interior ataupun bagi penggunanya yang lebih baik lah intinya. Nah, project ini kita coba kerjakan dan pasang di belakang kantor kita untuk prototipe pertama. Kurang lebih sih pekerjaannya dibangun selama kurang dari 1 bulan. Kenapa? Karena tadi kita bergeraknya di bidang, kita coba bergerak di sisi prefab yang harusnya sih bisa menekan cost produksi, bisa menekan durasi pekerjaan, tapi tidak mengesampingkan kualitas estetika dari arsitektur ataupun interior dari si bangunannya itu sendiri. Ensayana ini bisa dibilang cabin office. Tergantung kita gimana menyikapi atau memfungsikan si cabin ini sendiri. Untuk kami sih ini cabin untuk dipakai untuk fungsi office di belakang kami, di belakang kantor kami. Luasnya kurang lebih sih 35 meter persegi dengan ukuran 7,2 dikali 3,6. Seperti ini layoutnya.
Pertama kita di lantai 1 itu ada living room atau ruang duduk, terus ada meja besar, ini kita fungsikan sebagai ruang meeting. Lalu di lantai atas ada meja kecil, kurang lebih kapasitas 4 orang. Kita sih difungsikan sebagai ruang podcast karena selama beberapa bulan terakhir kita aktif di kegiatan digital, salah satunya podcast yang alhamdulillahnya baik responnya dari teman-teman di Instagram ataupun YouTube. Nah, untuk masuk ke foto-foto ruang dalam, jadi sebetulnya ini kita udah sempat highlight di pertemuan Accent Talk atau virtual class di beberapa edisi sebelumnya, tapi saya di sini coba jelaskan dari sisi fungsi, dari sisi layout, ambience, terus peruntukan-peruntukan yang mungkin bisa dipakai untuk cabin ini sendiri. Pertama, kita ini semuanya material kayu. Kayunya itu dari CLT, cross laminated timber. Sengaja kita pasang telanjang tanpa ada finishing tambahan, tanpa ada wallpaper ataupun finishing lainnya. Kenapa? Karena kita coba pengen munculkan sisi kayunya di sini biar terkesan ruangannya itu lebih homey, lebih cozy, lebih nyaman. Walaupun kita di sini untuk dipakai kerja, tapi ambience-nya tetap terasa seperti rumah jadinya, terasa seperti di villa mungkin ya, lebih tepatnya. Ini view ke arah living room yang tadi saya sebut. Kita fungsikan sebagai ruang duduk, ruang santai. Kadang ngobrol-ngobrol juga di sini, menerima tamu ataupun presentasi teman-teman tim kami pun biasa bisa dilakukan di sini juga. Gitu. Ini view ke arah meja meeting. Sebetulnya ini saya lagi presentasi di meja ini nih. Dipakai meeting juga, nerima tamu, untuk kerja juga. Semuanya ini kita build dalam waktu kurang lebih 3 minggu, termasuk dengan furniture-nya yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh Mas Roli. Semua partnya di sini udah terfabrikasi, semuanya sudah terukur, terstandarisasi di pabrikan, kita selesaikan di pabrik, lalu di-assembly di lokasi. Itulah tujuan dari cabin Sayana ini. Semuanya sudah tertata, tinggal di-assembly. Itu pun jadi mempermudah proses ketika pembangunan. Nah, untuk cabin ini sendiri ya semuanya ambience-nya kayu, kecuali plafon ya. Plafon ini dari gypsum. Nah, kita pun ini pengen menunjukkan bahwa finishing tambahan-tambahan pun tidak terlalu penting ketika kita pengen menunjukkan gimana ambience-nya. Kebetulan kita ambience-nya pengen tadi yang saya sebutkan lebih hangat intinya. Kesan kayunya lebih kuat karena memang ini bahan semua cabin ini dari kayu, tanpa ada besi, tanpa ada beton, kecuali tangga ini ya, besi nih. Gitu kira-kira. Ini untuk lantai atas mezanin yang kita fungsikan sebagai ruang podcast. Ada beberapa set podcast yang sebetulnya belum kita fungsikan secara maksimal karena kita ada di situasi PSBB atau pandemik ini. Gitu kira-kira. Nah, pas kita ngebangun sih, pas kita ngedesain, kita belum sempat terpikirkan akan seperti apa sisi-sisi estetiknya, sudut-sudutnya. Tapi ketika bangunan sudah berdiri, ternyata memang sisi material kayu yang kita tonjolkan tanpa finishing tambahan pun jadi seksi menurut kita. Dengan tambahan-tambahan cahaya yang masuk, itu pun jadi wah ini oke nih gitu. Ternyata walaupun tanpa finishing wallpaper misalkan gitu. Kesan puitisnya jadi lebih dapat gitu menurut kami. Ambience lighting-nya semuanya kita tanpa direct ya. Semuanya indirect, semuanya dipantulkan, jadi sumber cahayanya pun nggak terlalu menyilaukan, tapi masih tetap enak untuk dipakai kerja. Kenapa ya? Karena kita pengen semuanya clean, semuanya tanpa ada seperti tambahan-tambahan elektronik lainnya yang nempel di bangunan. Semuanya disembunyiin. Termasuk kotak hijau ini nih. Ini di dalamnya ada AC, ada lampu, ada layar yang kita sembunyiin di balik bidang
warna hijau ini sebetulnya ikon dari divisi kita and company yang modulnya kayu, terus brandnya warna hijau, terus ada kita bikin perforated biar lebih enak merawatnya sih, gitu kira-kira. Nah, ini sebetulnya project pertama kita untuk coba dijual ke luar dengan pola yang sama, dengan sistem yang sama, tapi finishing ataupun fungsi bisa diubah bagaimana kebutuhan dari user. Ini salah satu contoh kalau misalkan kita fungsikan di berbagai kondisi ya. Yang pertama ini mungkin jadi seperti rumah tinggal, ada dapur, ada ruang keluarga di atas, kamar tidur, cabin. Terus yang case kedua mungkin ini kayak seperti coffee shop atau cafe di sebelah kanan ini ada coffee bar, di sini ada ruang duduk-duduk, di atas pun sama ruang meeting mungkin. Ini biar kita coba lebih fleksibel sih, gimana sesuai dengan kebutuhan apa yang dicari di luar sana. Gitu sih kira-kira untuk penjelasan interior. Jadi intinya kita coba bikin satu prototype cabin dengan kondisi yang terbuka, kondisi yang tanpa finishing, tapi ternyata kita sendiri pun baru ngeh bahwa estetik itu nggak harus dengan kosmetik gitu, tapi dengan dimulai dengan dipikirkannya secara arsitektur, itu pun jadi mengikuti ke estetik interior gitu sih kira-kira. Untuk selanjutnya disambung dengan ini mungkin ya furniture yang sempat saya tadi mention. Jadi dari mulai arsitektur, interior sampai furniture kita semua produksi barengan dengan format yang prefab. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Roli. Silakan Mas Roli. Oke, terima kasih Pak Gege. Sebentar. Share screen. Udah masuk ya? Ya. Sebelumnya perkenalan dulu. Saya Roli Anwari dari Aksen. Kebetulan saya juga sebagai desainer produk di sini. Jadi saya mencoba, kami di sini mencoba merespon konsep interior yang tadi udah jelasin nama Pak Gea. Apa ya, dengan menonjolkan elemen kayu gitu, terutama kayu lapis gitu ya. Makanya untuk itu kita mencoba membuat satu set furnitur untuk Ensayana dengan menggunakan material plywood kayu lapis gitu ya. Selain itu, untuk merespon si konsep prefab juga gitu, kita pengen di sini semuanya konsepnya prefab. Jadi semua pembentukan part dari furnitur itu dilakukan melalui proses digital gitu, yang kita di sini pakai proses CNC cutting. Dan dalam proses ini tuh kita pengen mengoptimalkan penggunaan plywood itu sendiri satu lembarnya. Makanya apa ya, no waste gitu. Jadi ini kayak yang bisa dilihat di sini, ini adalah sisa pola potongan dari furnitur yang udah jadi, tetap kita manfaat di elemen interior. Gitu. Nah, jadi sebenarnya konsepnya ini memaksimalkan penggunaan satu lembar plywood gitu ya, tapi meminimalisir minimalisir limbahnya gitu. Jadi sebisa mungkin digunakan secara optimal gitu dari segi layoutingnya gitu. Terus konsep yang dipakai itu karena material plywood itu pipih gitu ya, jadi konsep furniturnya tuh kita desain jadi flat pack gitu. Jadi bisa dirangkai dari part-part kecil, tapi pas shippingnya itu dalam bentuk flat pack untuk kemudahan. Dan kita pakai join-join dari kayu itu sendiri. Nah, ini bisa dilihat, ini contoh pengoptimalan permukaan plywood yang bisa digunakan untuk part-part furnitur yang nantinya dirakit gitu ya. Jadi kita pakai profil plywoodnya standar 120 x 240, tebal 28. Nah, ini kayak bisa dilihat ini di yang paling kiri itu satu plywood bisa bikin 2 kursi. Terus yang sebelahnya lagi satu plywood bisa jadi meja. Ini yang sebelah kanannya juga meja kerja kita juga. Cuman sebenarnya gambar yang di sini itu bukan konfigurasi bukan konfigurasi pada pas produksinya beneran. Jadi ini hanya untuk menunjukkan
efisiensi aja, bahwa satu plywood itu bisa jadi furnitur seperti ini gitu. Ketika kita produksi, layoutingnya akan lebih dimaksimalin lagi, jadi kayak ada ruang-ruang kosong, kita masukin part yang bisa dimasukin ke situ gitu. Jadi lebih efisien lagi, ini hanya visual aja. Nah, konsep furniturnya sendiri itu karena materialnya plywood gitu ya, jadi plywood kan sebenarnya serat yang ada bagian yang menonjol juga gitu, selain seratnya itu si garis-garis di penampang sampingnya itu gitu. Jadi si konsep desainnya karena terdiri dari part-part yang pipih, si penampang sampingnya itu, yang garis-garisnya itu berusaha ditonjolkan di sini. Jadi kita coba bikin kursi, terus meja yang tadi di lantai 2 di mezanin untuk meja podcast, dan meja kerja kita yang paling kanan. Nah, kira-kira kayak gini kalau di-explode gitu ya, si furniturnya. Jadi join utama yang digunakan itu half flap join untuk mengunci semuanya. Ini tuh proses dari CNC cutting sampai di assembly dan di finishing itu kurang dari 2 minggu lah. Gitu. Ini konsep kursinya, ukurannya. Jadi bagian depannya itu banyak sisi yang menonjolkan si garis-garis pada plywoodnya itu. Nah, ini part-partnya si kursi, ada dudukan, terus rangka senderan, kaki. Ini produk akhirnya. Jadi bisa finishing yang kita pakai juga finishing natural, tapi yang lebih membuat warna itu jadi lebih menonjol gitu, si garis-garisnya jadi terlihat lebih jelas, kayak yang bisa dilihat di foto ini gitu. Jadi plywood, kalau biasanya plywood dipakai untuk elemen interior itu ditutup APL atau skidding lainnya, di furnitur ini dicoba ditonjolkan si garis-garisnya itu, si serat utamanya maupun si penampang sampingnya, kayak yang bisa dilihat di sini. Nah, ini pengaplikasiannya dalam interior. Mungkin sebelumnya udah lihat tadi ya di presentasinya pagi ya. Ini yang meja podcast. Ini juga simple sih sebenarnya. Dari 4 kaki itu part kaki itu sebenarnya part yang sama, cuma di cross. Karena kita pakai metode si prefabrication ini, jadi join itu udah diukur sedemikian rupa, jadi kita tinggal masukin aja gitu, tinggal masukin dan dipaten. Ini hasil akhirnya. Ini yang kita pakai jadi meja podcast di atas. Nah, ini meja kerja kita. Bisa dilihat. Ini juga mencoba, di sini kita juga sambil eksperimen. Kalau bisa dilihat, meja ini juga ngetes kekuatan struktur plywood yang miring gitu, bisa dilihat kaki-kakinya gitu, dan ya karena ini prefab gitu, jadi semuanya serba presisi dan berhasil teruji kekokohannya gitu, sangat kokoh meja ini, dan masih yang kita pakai sekarang di Ensayana ini. Ini part-partnya, ini produk akhirnya. Ya, ini detail-detailnya sama gitu. Konsepnya juga menonjolkan si garis-garisnya, penampang sampingnya. Nah, ini pengaplikasiannya dalam interior saya. Gitu paling dari saya untuk detail furniturnya. Boleh lanjut lagi sama Zara. Siap, thank you Mas Roli, Mas Gea. Untuk mempersingkat waktu, boleh pertanyaannya disimpan dulu aja teman-teman di kolom chat. Selanjutnya saya langsung kasih aja ke Mbak Dini dan Mbak Laura. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu ya, gimana sih sebenarnya bikin workflow yang sangat efisien. Dan Mbak Dini dan Mbak Laura menjelaskan salah satu alternatifnya yang semoga bisa banyak membantu. Halo, thank you Mbak Zara, thank you untuk teman-teman Aksen juga tadi Mas Gia dan juga Mas Roli. Kita dari Decore itu sebuah perusahaan yang memberikan platform software design. Jadi sebenarnya software desainnya itu ada seperti yang disebutkan tadi, kayak ada end-to-end. End-to-end-nya itu apa aja sih sebenarnya? Jadi nggak cuma
yang disediakan oleh Decorate itu nggak cuma dari software untuk mendesain aja, tapi membantu kerja dari tim desainer dan juga misalkan arsitektur dalam mendapatkan satu project atau menjalankan satu project hingga hampir selesai. Kenapa aku bilang hampir selesai? Karena kalau misalkan udah pada pemasangan itu kan udah end banget ya gitu. Ini yang kita bantu. Mungkin aku izin share screen dulu ya. Coba. Siap. Oke. Nah, di sini Decorate itu kita punya satu moto. Motonya itu customize interior at your fingertips. Apa sih? Kenapa sih kok dibilang customize interior at your fingertips? Sebenarnya dari sini kita kan udah sering menggunakan software ya. Kalau dulu misalkan desain itu kan di Sketch, sekarang dengan kemudahan teknologi kita juga banyak menggunakan beberapa software dan sekarang juga beralih ke online gitu. Kenapa kita bilang misalkan Decorate? Nah, selain yang tadi aku bilang dengan online, dari software yang Decorate tawarkan ini itu tidak usah misalkan kayak installing ke PC-PC tertentu, karena nanti aku akan tunjukkan bagaimana mudahnya penggunaan Decorate, terus juga bagaimana misalkan proses mendesain misalkan melalui sebuah website, dan juga ini sistemnya dengan cloud. Nah, kenapa kita nggak perlu PC atau spek-spek tertentu? Karena penyimpanan semuanya bisa di cloud. Terus nanti hasil-hasil yang ada di render itu juga akan ada di cloud. Di sini ada desain. Nah, desain. Dari misalkan dari tahap desain, misalkan dari 2D ke 3D, itu biasanya kan ada juga menggunakan software-software yang berbeda. Terus ada juga presentasi. Nah, presentasi ini ketika kita sudah mendesain, kita kan akan mempresentasikan kepada klien kita. Misalkan ada brand gallery. Nah, brand gallery itu dari Decorate ini software. Biasanya kalau kayak mendesain ya udah ini misalkan tadi kayak plywood ya, ada plywood, terus kita coba bikin furniture-nya, kita desain semuanya, tapi ini kan masih dalam bentuk desainnya. Sedangkan misalkan ada kebutuhan khusus nih, plywood-nya harus apa, nah itu mencarinya mungkin agak sulit, atau misalkan udah ada yang udah tahu, atau misalkan dari tukangnya ada yang nggak tahu. Di situ kita ada juga brand gallery. Terus ada supply chain. Nah, setelah kita tahu misalkan brandnya apa, plywood apa, suppliernya apa, akan terjadi misalkan dan tidak membutuhkan waktu yang lebih lama kalau kita sudah akhirnya sampai ke production. Sampai ke jadi itu dari software ini nanti bisa diekspor ke CAD, atau misalkan bisa diekspor ke file mesin. Jadi mesinnya misalkan CNC atau misalkan mesin potong, itu juga bisa. Dan juga nanti ada beberapa fitur misalkan dari customize, ada misalkan kayak tiling, potongannya kayak gimana, itu ada semuanya, ada teknigramnya. Nah, ini yang tadi aku bilang. Misalkan klien misalkan datang, terus dia juga kayaknya kayaknya aku tahu misalkan mau mendesainnya itu seperti apa, karena kan punya konsep sendiri-sendiri. Jadi setelah itu dia datang misalkan ke desainer. Nah, desainer ini kan mendesain terus juga mempresentasikan nih, oh ya mencoba misalkan yang dari klien, image dari klien ini coba dituangkan ke desain yang seperti klien mau nih misalkan. Tapi biasanya nih kalau sudah tahu, kadang-kadang kan juga ada yang supply-nya juga susah. Supply-nya itu termasuk supplier ya. Jadi di Decorate ini itu nanti kita bisa mengkoneksikan dan mengintegrasikan, nggak cuma dari desain, presentasi, dan juga bisa mengintegrasikan dengan supplier-supplier yang ada.
kalau misalkan projectnya misalkan besar dan butuh atau juga mass production atau gimana, itu bisa langsung ke yang tadi aku bilang ada factory atau supply chain-nya itu bisa pakai machinery juga, itu tinggal dikirim ininya. Terus habis itu trading market. Jadi sebenarnya kalau trading market itu nanti ke depannya kita pengennya juga setelah, jadi desainer kan nggak cuma mendesain secara oh ya udah ini yang diinginkan, seperti yang misalkan dari tim Aksen nih bahwa oh ini kursi ini memang khasnya yang dari Aksen, tapi kita juga pengen nih misalkan bikin kursi ini tuh jadi bisa digunakan di mana saja misalkan, itu juga bisa. Dan procurement itu setelah kita tahu misalkan dari desain ini butuhnya kira-kira materialnya berapa, ada berapa, nah itu integrasi semuanya. Jadi hanya dengan satu software, nggak harus pindah-pindah atau gimana, itu bisa melakukan semuanya, termasuk dari desain, misalkan habis itu ada customize-nya, mau memilihkan materialnya itu apa, terus juga ada rendering, mempresentasikannya bagaimana, termasuk dalam bentuknya nanti ada video, ada juga misalkan JPEG, nah itu ada semua di sini, dan juga perhitungan BQ, ada semuanya. Nah itu ini ada kayak designer challenge, itu maksudnya apa sih? Jadi kan dari yang dibawa oleh Decore itu, karena kita tuh banyak banget nih ya, misalkan kayak ketemu dengan rekan-rekan desainer juga, setelah misalkan mendesain, kan desain revision ini, misalkan mereka harus kembali ke kantor, karena spek yang untuk mendesain itu bisanya dilakukan di kantor gitu. Sedangkan kalau misalkan setelah mendesain harus balik ke kantor, terus nanti rendering lagi, itu kan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan cukup lama. Nah, di sini kita juga ingin meminimize waktu tersebut nih. Jadi ketika misalkan klien itu, oh ya nih saya pengen ganti pada bagian tertentu, itu bisa dilakukan on the spot. Jadi konsep dari bisnis interior ini ke depannya itu akan berubah menjadi semakin cepat dan semakin teroptimalisasi gitu. Terus yang tadi misalkan ada kompleks software untuk mendesain dari misalkan dari 2D ke 3D, terus misalkan dari render, terus habis itu perhitungannya misalkan dari desain, terus pengen dihitungnya kayak jadi BQ-nya itu seperti apa, itu kan banyak banget yang software-software yang bisa di add on atau misalkan harus ditambah. Nah kalau di sini hanya dengan satu software aja gitu. Terus mungkin kalau yang slow render, nah slow render itu misalkan kita juga ada memang yang satu aplikasi yang memang khusus banget dia untuk rendering, tapi itu kan add-on. Sedangkan kalau di sini tanpa misalkan kayak add-on atau misalkan harus pindah software lain, itu langsung bisa ngerender dengan kecepatan yang dalam hitungan menit. Misalkan kayak kita butuh kualitas rendering itu yang misalkan 4K, atau misalkan kita pengen rendering 720 dan juga bisa dikoneksikan misalkan ke VR. Nah, itu dalam hitungan menit. Product sourcing. Nah, ini misalkan ada satu tahap pada saat mendesain, yaitu misalkan harus nyusun kayak material board ya. Kalau material board itu misalkan oke, desainnya kita temanya misalkan seperti ini. Jadi kalau misalkan karpetnya warna ini, atau vinyl flooringnya, atau flooringnya nanti misalkan plafonnya mau pakai apa, warnanya apa. Nah, ketika misalkan untuk desainer atau misalkan arsitek yang memang misalkan biasanya bironya sudah terkenal, itu pasti supplier itu cepat mendekat atau tahu nih, oh ya kita bisa memberikan beberapa misalkan katalog dan lain-lain, tapi itu kan secara manual. Sedangkan kalau untuk yang masih baru atau misalkan ingin
terjun langsung di bisnis ini, kan untuk untuk tahu misalkan suppliernya dengan siapa, ininya dengan siapa, itu tuh sangat limit gitu. Dan kalau misalkan dari desain, misalkan yang ada di Indonesia, materialnya kadang-kadang ada sedikit perubahan karena misalkan desainnya pakainya tipenya maple misalkan, tapi untuk warna material yang ada di Indonesia dan saat itu ada misalkan tipenya akhirnya jadinya teak gitu. Itu jadi akan ada sedikit perubahan. Sedangkan kalau misalkan mendesain dengan software yang Decorate tawarkan, itu bisa dengan produk atau misalkan material-material yang ada di pasaran gitu. Karena diambilnya memang produk-produknya ini yang memang ada brandnya itu ada di Indonesia gitu. Nah, termasuk dengan pricing. Karena kalau misalkan kita tahu, misalkan suppliernya misalkan, kalau ini dari segi supplier ya, kita akan tahu misalkan, oh ini dengan A gitu. Kita bisa tahu misalkan harganya kalau di A sekitar 5.000, kalau misalkan pergi ke toko lagi jadinya 7.000 gitu. Jadi pricingnya pun akan sangat kompetitif dan ini bisa memberikan solusi buat rekan-rekan yang misalkan baru startup juga, terus juga pengen membuat usaha sendiri nanti ke depannya, bisa mendapatkan harga yang kompetitif gitu. Jadi persaingannya juga lebih baik gitu. Dan selanjutnya pricing ini juga mempengaruhi misalkan investasi, misalkan nggak harus penggunaan yang ya tadi misalkan komputer yang sangat besar, yang sangat tinggi speknya, yang membutuhkan misalkan banyak biaya ya. Nah, terus pricing juga berpengaruh pada misalkan lamanya pada saat mendesain gitu. Kalau misalkan semakin lama desain atau semakin lama desain atau misalkan ada revisi atau gimana, harga ini akan berpengaruh misalkan dari dealingnya, misalkan itu dealingnya misalkan sekitar A, karena sering ini nggak cepat selesai, jadi misalkan ada pembayaran yang tertunda terminnya, tiba-tiba nanti kliennya minta diskon atau gimana. Nah itu kita sering dengar banget dari banyak desainer dan juga design and build, termasuk juga arsitektur. Nah, competitive manufacture sama sih sebenarnya, terkait dari semuanya itu berpengaruh dengan harga-harga, bagaimana kita misalkan dari desain kita misalkan sampai build-nya itu akan kompetitif. Oke. Nah, baik, dari semuanya itu kita bawanya namanya softwarenya itu AI House. Kenapa disebut AI House? Yaitu Artificial Intelligence. Di situ kita akan ada banyak brand, terus ada juga showroom, desainernya juga, terus 3D model dan juga ada banyak floor plan-nya juga. Nanti mungkin akan dibantu dijelaskan oleh Laura juga. Nah, software feature-nya juga akan dibantu oleh Laura. Mungkin Laura bisa bantu untuk share screen ya, biar nggak lama-lama. Oke. Nah, tadi yang saya bilang, di sini untuk mencoba softwarenya, dari rekan-rekan bisa langsung ke www.decorate.com atau langsung ke aihouse.com. Nah, dari aihouse.com ini yang ditunjuk oleh Laura, nanti tinggal mendaftar aja. Ini semudah kayak penggunaan kita akses kayak sosial media ya, misalkan Facebook atau misalkan LinkedIn. Jadi nanti tinggal di sini bisa start design atau mau coba trialnya itu langsung dari decorate.com di situ, karena trialnya di situ lumayan sih, ada 7 hari nanti bisa mencoba fitur-fiturnya. Oke, kita balik lagi ke sini, terus kita bisa langsung nanti ke start to design. Mungkin biar kebayang, AI House itu kayak Canva, tapi buat ini ya, buat interior design.
Iya, jadi ini kita banyak banget fitur-fiturnya. Nah, fitur-fiturnya itu yang tadi misalkan kayak mendesain. Kalau misalkan rekan-rekan itu ada, misalkan klien membawa floor plan yang udah ada nih, ini saya punya rumah. Nah, kita bisa upload floor plan-nya itu bisa melalui menggambar manual atau melalui image. Jadi karena ada artificial intelligence-nya, jadi dia bisa membaca, contohnya seperti ini, dibantu oleh Laura. Dia akan kita pencet yang smart recognition. Nah, kita juga masukkan misalkan kira-kira skalanya berapa. Nah, ini kita ngambilnya dari misalkan dari internet untuk denahnya. Misalkan dari rekan-rekan itu mau hand sketch pun bisa, asalkan skalatis itu juga bisa dari JPEG. Nah, tidak terbatas dari JPEG juga, tapi bisa juga kita uploadnya dari AutoCAD juga bisa. Nah, ini juga ukurannya dia bisa ngebaca sekitar, dia langsung bisa ngebaca sekitar misalkan berapa kali berapa, dan dia juga bisa ngebaca misalkan ini living room atau ini bagian mana. Nah, itu kita tinggal ganti secara manual. Nah, selanjutnya di bagian ini kan dari cara uploadnya, dari 2D ke 3D, atau misalkan kita juga walkthrough-nya itu kita bisa lihat langsung, dan juga kita pengen lihat misalkan ada garis desainnya atau mau lihat teksturnya aja, itu bisa banget. Terus kita juga ada ya ini show material, outline dan material, ada show outline-nya. Jadi tergantung dari kita pengennya gimana. Gitu. Terus selanjutnya kita juga di sini yang seperti tadi aku bilang, ini ada yang dari CAD. Bisa juga langsung ditarik, langsung jadi 3D-nya. Gitu. Nah, oke. Nah, mungkin selanjutnya ada yang di sebelah kiri itu kita punya cloud. Cloud itu tempat kita menyimpan semua data-data. Misalkan kayak furniture, brand gitu kan. Nah, kalau misalkan dari pintu, finishing, misalkan ada elektronik, bahkan misalkan yang public room ini adalah misalkan kalau kita ada project rumah, project office atau hotel. Nah, di situ juga ada banyak contoh-contoh misalkan 3D modeling yang yang sudah kita upload, dan itu jadi kayak kita melihat satu store juga. Jadi itu bisa langsung di drag and drop ke dalam desain gitu. Misalkan kita ngambil living room gitu. Nah, living room kita cuma tinggal semudah itu drag and drop-nya, yang kayak kita misalkan penggunaan Canva ya. Terus nah kita cuma tinggal mau di ngepasin nih misalkan atau di skalain, itu bisa. Nah, ini bisa ya. Oke. Di sini kita yang combination ini kita sudah ada beberapa misalkan contoh-contoh yang sudah di reassemble oleh in-house designer. Tapi kalau mau satu-satu pun bisa. Misalkan dari yang di grup ini pengen ngambilnya sofa panjangnya aja bisa. Atau misalkan mau ngambil yang lain juga bisa, di mix and match juga bisa. Itu mudah banget. Dan furniture, finishing yang di sini ini materialnya benar-benar ada di pasaran, maksudnya di market gitu. Jadi bukan yang misalkan sekarang kita ngedesain harus nyari lagi materialnya yang mana, ini yang mana, kayak gitu. Selanjutnya dari publik ini kita sekitar ada 30 jutaan ya. Jadi banyak banget yang bisa dicari, termasuk fitur-fiturnya yang lain. Terus kita coba ke customize. Nah, apa sih yang ada di customize ini? Nah, customize ini sebenarnya nanti yang bisa membantu rekan-rekan desainer dan arsitektur ketika misalkan perhitungan ke BQ, karena semua yang ada di customize itu bisa diekspor ke BQ dan juga ke CAD. Selama itu bukan loose furniture. Nah, misalkan kita akan coba di sini ada tile, ada ceiling, kita bisa tile, ceiling, kitchen cabinet, wardrobe, sistem kabinet, shower room, bathroom, atau misalkan door window.
Misalkan kita akan coba kitchen cabinet dulu deh. Nah, di kitchen cabinet kita di sini udah menyediakan satu platform dan juga ukurannya dari door kabinetnya ada draw kabinet, functionnya gitu. Kita akan coba misalkan base kabinetnya gitu. Terus ukurannya pun ini bisa diubah, misalkan ukurannya rata-rata misalkan 800 gitu. Itu kalau misalkan kita ubah misalkan menjadi 1000 itu bisa, tergantung dari desain yang kita mau atau misalkan yang dari klien mau. Dan kecanggihan berikutnya adalah misalkan setelah kita tambah-tambahkan, misalkan kayak dari base cabinet ini, dia akan bisa membaca misalkan kira-kira waste-nya, bukan waste-nya sih, misalkan dari titik poin ini butuhnya sekitar 1100, jadi itu langsung otomatis bisa langsung membuat ruangannya menjadi penuh dengan base atau base kabinetnya. Terus nanti langsung coba ke wall kabinetnya. Nah, kita coba. Oke. Dia secara otomatis akan membaca kira-kira berapa sih space yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita akan masukkan misalkan ada sink. Nah, sinknya di sini juga ada banyak pemilihannya. Kira-kira Laura maunya yang mana? Boleh. Nah, contohnya misalkan kita yang double basin. Nah, ini juga udah ada misalkan pemilihannya, kita mau kerannya seperti apa mau jadi tempat water purifier atau misalkan mau jadi tempat sabun gitu kan. Nah, itu bisa. Terus kita kasih misalkan kompornya gitu kan. Nah, kompornya pun bisa otomatis mau pakai range hood atau enggak. Nah, selanjutnya mungkin kita kasih worktop ya, atau misalkan kita bisa, nah worktopnya ini ada beragam, jadi mau misalkan backsplash-nya itu mau gimana bisa, nah tinggal dipilih. Terus materialnya pun ada banyak, termasuk di salah satu yang 30 juta brand dan juga material di situ. Kita okein aja. Nah, kalau kayak gini kan sebenarnya kayak standar banget. Misalkan kita sedang meeting dengan klien atau misalkan membutuhkan gambaran gitu kan. Oh, saya maunya misalkan kayak minimalis, bisa nggak sih? Kita bisa pencet style. Di sini kita ada AI, artificial intelligence ya. Nah, di sini ada minimalis, ada American, ada British. Saya mau lihat dong, misalkan minimalis. Kita coba apply. Nah, semuanya akan terganti. Termasuk misalkan dari materialnya, dari hardware-nya, itu bisa diganti. Atau misalkan mau di dalamnya kita mau kasih smart decoration. Smart decoration-nya misalkan di atasnya ada ada panci atau misalkan ada beberapa makanan atau gimana, itu bisa banget karena detail-detail yang kecil seperti ini kadang-kadang detail yang dibilang nggak penting tapi penting gitu kan, jadi kelihatannya lebih real. Nah, ini kita nggak usah susah-susah berpikir misalkan masukin satu-satu, misalkan kayak sendok, kayak apa. Nah, ini cuma tinggal nanti di rearrange, misalkan peletakannya di mana. Nah, contohnya kayak gini. Dan bisa di open dan close. Nah, ini cuma tinggal di Ctrl O gitu. Nah, bisa tahu di dalamnya misalkan dekorasinya apa aja. Dan untuk handle material semuanya masih bisa diganti. Gitu. Nah, di sini ada door panel style-nya, semuanya bisa, mau lighting, mau apa itu bisa. Ini untuk yang customize,
Ya, untuk customize ini tidak bukan berarti misalkan oh iya kayaknya sistem kabinet gitu ya cuma buat rumah. Nah, misalkan kita lagi ada project office gitu ya, pengen misalkan mau jadi wall panel gitu, wall panelnya itu wall kabinet gitu ya di belakangnya itu bisa menggunakan sistem kabinet. Jadi sebenarnya hanya namanya aja yang misalkan customize-nya itu kitchen, mau wardrobe atau misalkan sistem kabinet, tapi lebih ke semuanya ke fungsinya. Oke, mungkin selanjutnya nanti kalau customize style atau ceiling lebih banyak di projectnya Norhaus ya, nanti bisa sama Laura. Nah, ini ada yang di bawah itu ada Mai. Mai itu Mbak Dini atau misalkan tim Dekore, kalau misalkan nih saya tuh puyeng kebanyakan yang brand-brand yang ada di situ. Bisa nggak sih saya punya taste sendiri yang bisa saya upload? Itu bisa. Nah, ini contohnya yang dari Laura sudah upload. Itu bisa furniture, bisa juga tekstur itu misalkan mau finishingnya kayu, mau finishingnya misalkan kayak rustic, yang copper, yang rustic, yang bener-bener karatan banget, itu bisa. Termasuk misalkan kayak kemarin detail Aksen kan detail banget ya, mau detail banget, mau misalkan furniture-nya itu bisa banget di sini. Dan itu bisa kita lakukan. Jadi di sini kita juga bisa mengupload, dan itu uploadnya itu dari SketchUp dan juga 3D gitu. Nah, terus ada di bagian paling atas, tapi yang paling adalah kita udah mendesain nih, gitu. Terus rendernya itu di mana? Nah, di sini ada di sebelah kanan ada render. Hasil rendernya pun kita ada, mungkin dipencet ke rendernya dulu ya, Laura. Oke, di rendernya. Oke, kita coba. Oke. Nah, rendernya di sini ada 3 jenis. Jadi kayak render JPEG itu kita bisa sampai 4K. Nah, scene lighting ini apa sih? Scene lighting itu misalkan preset lighting. Jadi di sini kita punya ada beberapa, misalkan mau pakai natural atau misalkan warm, mungkin dipencet warmnya. Jadi kelihatan nih yang sebelah kanan atas itu ada lighting yang sudah ada. Atau mau secara manual pun bisa. Gitu, kita bisa cek ada di advanced lighting. Di sini juga ada fill light boardnya, terus dari elevationnya dari atas ke lantai itu berapa, mau nanti flare-nya itu mau kemana, itu bisa. Terus juga misalkan ketinggian kameranya, misalkan kita mau tingginya orangnya 1200 atau angle-nya itu 90 atau gimana, itu bisa diatur. Dan juga misalkan mau siang, mau malam gitu, itu bisa. Biasanya kalau misalkan dari render, itu kan juga ambience-nya itu di luar biasanya harus diedit lagi di Photoshop. Nah, di sini nggak usah. Di sini kita sudah menyediakan misalkan ambience-nya siang, mau di perkantoran, mau di mana, itu kita ada. Terus kalau misalkan malam juga ada. Nah, ini ada environment-nya nih. Kalau misalkan malam juga ada. Terus ada panorama. Panoramanya juga kita 720 bisa sampai ke Ultra HD di sini. Terus top view itu apa? Itu lebih ke aerial. Jadi kalau misalkan aerialnya kan ada juga tuh yang mau pakai half wall, mau full wall, itu bisa. Oke. Selanjutnya mungkin kalau misalkan untuk yang penarikan setelah kita mendesain ini, kita pengen nih tadi yang dari hasil render mau dibikin presentasi, bisa. Presentasinya nanti lebih ke Laura karena kan di situ ada yang Norhaus. Terus yang dari sini kita bisa tarik drawingnya. Drawingnya ini kita bisa tarik. Nanti kita bisa tarik dan nanti kita bisa hitung misalkan potongan cat-nya seperti apa, terus BQ-nya seperti apa. Tapi sebaiknya lebih ke skemanya Norhaus ya. Jadi aku akan kasih ke Laura untuk ngasih tahu nih dari yang contoh yang sudah ada, misalkan tilingnya atau misalkan ceilingnya gimana. Karena yang dari Norhaus ini selain desainnya juga bagus dan detail,
Di sini banyak menggunakan customize yang dari AI House juga. Oke, silakan Laura. Ya, selamat sore semua. Terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya udah dijelasin juga sama Bu Dini ya. Memang dengan software ini tuh end to end banget. Jadi dari awal kita ngupload sampai nanti akhirnya render dan tarik gambar. Nah, ini adalah salah satu project dari Accent Norhaus. Nah, sebelumnya saya udah coba juga desain Norhaus ini di AI House. Nah, dari AI House ini mungkin saya akan menjelaskan satu persatu aja. Jadi dari desain yang ada untuk Norhaus ini, saya mengcustom kitchen set ini, kita custom di AI House langsung. Terus habis itu kita juga buat backsplash-nya. Jadi kalau misalnya backsplash-nya ini dilihat, salah satu keunggulan dari AI House juga, ini adalah bisa menghitung berapa banyak tiling yang dibutuhkan dengan ukurannya. Ini seperti ini adalah backsplash yang saya buat. Kita tinggal lihat proses chart-nya. Jadi di sini udah dijelasin berapa aja jumlah-jumlah dari tile-nya beserta ukuran-ukurannya. Nah, biasanya udah ada ukuran dan jumlahnya, kita mau tahu nih posisinya tuh ada di mana. Nah, kita tinggal cek floor plan-nya. Nah, di posisi ini, kita tinggal checklist di show process number-nya. Dari nomor-nomor dan jumlahnya yang tadi, ukurannya, kita tinggal cek, oh itu nomor segitu tuh ada di mana. Jadi untuk memudahkan juga kontraktor untuk pemasangannya. Gitu. Terus habis itu, nggak cuma itu yang di custom di AI House, saya juga melakukan custom di ceilingnya. Jadi kan di sini punya ada drop ceiling yang punya LED light. Kalau kita lihat di sini, jadi untuk ceiling pun kita masih bisa bebas berekspresi. Misalkan kita mau desain yang ada drop ceilingnya atau up ceilingnya gitu, kita bisa. Jadi kita tinggal buat aja area-area mana beserta ukurannya. Ini saya buat ukurannya berbeda sama yang sebelah sini. Yang ini 2500, yang ini 2750, dan saya kasih LED sebelah sini. Jadi kalau LED-nya sendiri pun kita masih bisa mainin. Kalau misalkan ini udah saya kasih LED, misalnya mau ngerasa pengen kornisnya diganti juga masih bisa. Di sini punya banyak banget jenis kornis yang bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan light-nya, intensity-nya berapa, warna dari lampunya juga masih bisa diatur. Jadi benar-benar simpel banget. Setelah udah jadi kayak gini, biasanya kita kayak ngerasa, wah kalau udah selesai biasanya PR selanjutnya adalah gambar 2D-nya ataupun BQ-nya. Nah dari sini, dari AI House sendiri, langsung flow-nya dengan software yang sama, kita langsung bisa tarik gambarnya. Caranya di sini ada drawing, kita tinggal export CAD. Nah, export CAD di sini untuk barang-barang yang kita customize di AI House. Karena kita meng-customize kitchen set, kita bisa tarik gambar kitchen setnya. Dan juga secara keseluruhan bangunan juga bisa kita tarik gambarnya dengan cara whole house yang CAD drawing. Nah, hasilnya kayak gimana? Saya sebelumnya udah tarik, saya akan kasih tahu gimana hasil dari CAD drawing yang udah saya tarik. Nah, di sini saya punya CAD reader. Jadi di sini udah dijelaskan untuk floor plan-nya sendiri, terus potongan-potongan dari tile-nya. Misalnya kayak tadi kita juga ada meng-custom tiling untuk backsplash. Terus di sini yang untuk secara construction-nya, untuk potongan-potongannya memang kalau untuk potongan ini default dari sana, jadi tinggal pemotongannya dari mana, itu dari AI House-nya menentukan. Terus habis itu ukuran-ukurannya, posisi kitchen set yang tadi kita buat juga ada, sampai daftar gambar sama kop-kopnya juga ada. Ini semua masih bisa diedit kalau misalnya nanti dibuka di CAD. Terus abis itu di sini juga udah dijelasin kayak misalkan tadi saya buat ada drop ceiling, ukurannya berapa, juga udah ada. Terus habis itu yang paling terakhir ini juga tadi kan kita meng-custom kitchen set, potongannya kayak floor plan-nya kitchen set ada di mana posisinya. Terus habis itu per panel ukurannya dengan warna apa juga udah dijelasin. Jadi udah cukup lengkap yang ada di AI House ini, tarikan gambar dari AI House ini. Nggak cuma dari gambar, kita juga bisa tarik yang namanya, kita juga bisa tarik gambar BQ-nya. Nah, BQ yang bisa kita tarik tuh gimana caranya? Kalau kita mau tarik BQ, kita tinggal pakai yang list di sebelah sini. Kalau modul quotation ini adalah kita untuk menarik BQ hal-hal yang kita custom di AI House. Tapi kalau yang whole house ini secara keseluruhan bangunan. Saya udah tarik gambar BQ-nya.
untuk keduanya saya akan kasih tahu bentuknya kayak apa. Nah, berikut adalah gambar BQ dari kitchen set yang saya buat tadi. Udah dijelaskan kayak gini. Jadi ini lebih fokus ke volumenya. Nah, kalau kita geser ke kanan, ini tuh volumenya udah lengkap, yang tinggal kita masukin aja unit price-nya. Nah, nanti di sini dari amount-nya udah dikasih juga rumusnya, jadi bener-bener tinggal masukin unit price-nya aja, nanti tinggal amount-nya juga udah keluar. Nah, kalau untuk yang keseluruhan bangunan gimana? Kalau yang keseluruhan bangunan tuh hasilnya akan berbentuk seperti ini. Jadi dia udah ngasih tahu juga sampai loose furniture-nya tuh jumlahnya berapa. Jadi kayak gini loose furniture-nya jumlahnya berapa, ada berapa, ukuran dari loose furniture-nya berapa, udah bisa ditarik juga. Terus untuk tilingnya ukuran berapa, jumlahnya ada berapa, sampai WC juga ada persenannya. Begitu juga untuk ceiling. Dan juga nanti kalau misalkan ada materialis lainnya, juga bisa dilihat di sini, misalkan kalau ada floor-nya berapa, jadi volumenya tuh udah jelas. Kayak wallpaper tuh butuhnya berapa meter persegi, yang kayak gitu-gitu udah ada semuanya. Kalau misalkan ini mau kita tarik ke Excel, kita tinggal klik aja whole house yang di sebelah sini, nanti hasilnya akan berbentuk Excel, kayak gitu. Nah, setelah itu sebelumnya saya udah render juga hasil dari desain ini. By the way, hasil dari yang North House ini mostly barang-barangnya tuh dari iHouse sendiri. Nah, ini second nggak bisa dibuat di sini, jadi kita bisa juga masukin dari SketchUp. Nah, hasilnya itu akan berbentuk seperti ini. Ini adalah hasil renderan dari North House-nya. Kayak gini. Nah, ini kan luarnya ini kita nggak ada furniture seperti ini di iHouse, jadi kita bisa upload juga dari SketchUp. Jadi memungkinkan banget untuk mengupload dari SketchUp maupun dari 3D Max. Kayak gini. Nah, ini udah jadi hasil. Jadi lihat LED stripe-nya warnanya kuning sesuai dengan kebutuhan kita. Dan juga kalau misalkan kita pengen ngelihat keseluruhan bangunan nggak cuma 720 derajat dari satu titik. Nah, saya coba juga kayak gini, saya bikin 2 titik. Jadi kalau misalnya titiknya bisa disesuaikan sama kebutuhan dari para desainernya aja. Misalkan ini dari satu titik, saya mau pindah ke titik lain yang 720 derajat juga. Kita bisa berpindah langsung kayak gini. Kita langsung bisa lihat keseluruhan. Jadi kita bisa pindah-pindah. Bisa juga kita kasih tag harga untuk barang-barang, ataupun kita mau tambahin musik, masih memungkinkan banget. Kayak gitu. Jadi dari iHouse tuh benar-benar dari awal ngupload gambar, sampai tarik gambar, sampai render, semuanya bisa. Gitu. Mungkin kalau dari saya, informasi tentang feature dari iHouse beserta bagaimana pengaplikasiannya di salah satu project yang dibuat sama Accent, kira-kira sampai situ sih. Mungkin saya lanjut ke Bu Dini lagi. Ya, thank you Laura. Jadi tadi prosesnya jadi dari tentang furniture, terus juga mempresentasikan klien, semuanya ada di sini tanpa harus dari software. Mbak Dini, sorry masih ke mute. Oke, sorry ya, udah ngomong panjang. Ini, oke, jadi tadi hanya dengan satu software kita tuh bisa mendesain terus juga bisa ngitung BQ, juga bisa tahu supply-nya gimana. Itu dari awal, dari hulu hingga misalkan kayak sampai ke hilir kita menyediakan satu platform tersebut. Dari kita itu kalau misalkan rekan-rekan ingin lihat nih, misalkan rendernya yang dari project North House itu seperti apa, nanti akan ada bisa ngecek langsung di Accent-nya, di websitenya Accent. Di situ ada virtual tour ya, Mbak Zara ya. Di situ bisa lihat langsung, pengen lihat. Oke, ini Laura juga ngasih tahu nih. Di sini ada virtual tour nih. Di sini bisa lihat langsung detailnya seperti apa, dan juga di sini bisa connect ke VR. Nah, ini ada di sini connect VR. Pengen misalkan lihat via
PR itu juga bisa, kita nggak perlu bisa ngasih ke klien atau misalkan ke rekan-rekan yang lain kayak gitu. Siap, terima kasih banyak Mbak Dini, Mbak Lora. Keren banget sih. Emang satu software dan nggak perlu install, terus udah ada semuanya. Paling sambil menyambung ke Q&A, aku langsung ini ya utarain beberapa pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang langsung sifatnya teknikal ke teman-teman Decore. Ada dari Mbak Devina Angela. Kalau ingin rendering menggunakan aplikasi lain apa bisa seperti Enscape, V-Ray, DLL. Jadi mungkin ngedraw-nya semuanya di AI House, ngedesainnya, tapi diekspor gitu bisa nggak Mbak? Terus mau itu dijawab dulu atau mau pertanyaan selanjutnya dulu ditampung? Boleh dijawab ya. Jadi sebenarnya kita menawarkan kayak konsepnya itu akan perubahan ya. Jadi kita dari software yang dari AI House, kalau penggunaannya hanya untuk render aja, itu sangat disayangkan. Karena di sini konsepnya semuanya dari desain, termasuk juga misalkan pengennya kita di-link cepat sama klien. Kan kita melakukan misalkan presentasinya cepat, misalkan revisi cepat di situ langsung, bisa meyakinkan klien nih, ya udah Pak, Bapak misalkan pengen maunya misalkan gantinya tipenya apa, sekarang saya lakukan di sini ya, yang biasanya tuh dirubah misalkan harus kembali lagi ke kantor atau gimana dan rendering lagi gitu kan, itu bisa dilakukan di tempat. Kalau misalkan kira-kira biayanya ini, oh ya nih kira-kira butuhnya saya balik dulu ya, misalkan seminggu kemudian gitu, tiba-tiba kliennya udah pindah ke tempat lain dan dia mendapatkan jawaban yang lebih cepat. Jadi misalkan kayak kita shopping online lah gitu. Kalau kita misalkan dapat jawaban dari penjual lebih cepat, pasti kita belinya ke yang lebih cepat. Nah itu, balik lagi kalau misalkan penggunaannya kita cuma ngedesain dari tempat lain, terus ngupload ke AI House, itu bisa dilakukan. Tapi amat sangat disayangkan karena fitur-fitur di sini tuh banyak yang bisa dieksplor. Mungkin ya memang kalau kita biasa pakai misalkan Android terus diganti berganti ke iOS gitu kan ada penyesuaian ya. Cuma ya sayang sih gitu. Jadi kalau misalkan cuma dipakai render aja, karena banyak banget sebenarnya. Kenapa sih kalau misalkan kayak ngedesain di sini langsung bisa narik ke BQ? Sedangkan kalau misalkan kayak upload, hitungannya itu nanti hitungnya jadi unit. Unitnya itu kayak jadi furniture atau misalkan kayak hitungan kayak sofa kayak gitu. Tapi kalau diekspor sendiri bisa ya Mbak? Kalau diekspor sebenarnya iya, enaknya gitu. Setelah mendesain dari sini, itu kalau misalkan mau ekspor ke CAD itu bisa. Gitu. Untuk saat ini kalau 3D untuk juga V-Ray kayaknya belum bisa. Gitu. Kalau misalkan kayak ke ini SketchUp, sekarang kalau kayak SketchUp, 3D Max, yang sekarang dilakukan adalah importnya ke AI House. Gitu. Tapi kalau untuk ekspornya yang bisa import dan ekspor sekarang baru CAD. Tapi soon bisa ya semuanya Mbak. Iya. Sama pertanyaan dari Mbak Nur Jamilah, kalau misalnya ada gangguan internet berarti apakah akan automatically ke save apa? Oke, kalau sebenarnya ada gangguan internet, nah ini enaknya pakai cloud nih ya. Jadi kan kalau kita nanti ada pengaturan, misalkan setiap 5 menit itu automatic ke save. Jadi misalkan internetnya mati gitu kan, ya kita nggak usah mati deh, tiba-tiba misalkan komputernya mati gitu kan. Semuanya kan jadinya kelihatannya kerjanya, apalagi ketika render. Nah, pernah kejadian nggak ya rekan-rekan di sini kalau misalkan lagi render tiba-tiba mati lampu, ya akhirnya mulai dari awal. Enaknya dari kita sistem cloud ini, ketika sudah submit atau misalkan ketika kita sedang mengerjakan, dia akan ada backup recordnya gitu. Atau misalkan lagi render itu akan terus rendering, kita tinggal atau kita sambil ngerjain desain lain itu bisa, karena satu yang seperti yang tadi kita infokan bahwa ini sistemnya kan website ya, jadi mau ngedesain beberapa itu bisa langsung di situ sambil ngerender sambil apa itu bisa
Biasanya kan kalau misalkan udah render, ya udah deh ngopi dulu lah, nunggu lah gitu. Nah itu kita bisa lebih mengoptimalkan kinerja kita, terus banyak hal misalkan kayak kos-kos yang terbuang juga lebih kita minimize gitu. Iya, paling bantu jawab. Jadi kalau auto save tuh ada per 5 menit. Jadi mungkin kalau misalnya tiba-tiba mati, di menit terakhir ke save tuh masih ada di backup record. Siap, thank you Mbak Laura, Mbak Dini atas jawabannya. Biasanya tuh kita setiap sesi suka ada virtual tour, di mana virtual tour-nya kita pakai kamera beneran ya. Cuman karena di sini udah ada 720 Dekore, jadi kita bantu jawab Q&A sama Mas Gea, tapi lewat virtual tour 720 ya, yang udah dibikin kemarin. Boleh langsung aja Mas Gea. Sambil aku bacain sih pertanyaan dari Mbak Nur Jamilah. Untuk cabin menggunakan struktur apa ya? Karena yang aku dengar kan pembuatan dari pabrik dan penggunaan kayu pada interior maupun eksterior kabin bagaimana mencegah kerapuhan pada iklim di Indonesia. Apa menggunakan material kayu khusus? Boleh langsung dijawab. Teman-teman kalau mau lihat contoh hasil 720 bisa di ini ya, di accentstudio.com. Ini sambil aku share. Dan bisa diintegrate ke website juga. Jadi kalau yang punya biro pun berguna banget sih. Thank you, tim Dekore. Oke, bantu jawab mungkin ya. Saya sambil share screen yang tadi sempat di-mention sama Mbak Zara. Sorry. Nah, jadi teman-teman nanti bisa mengakses, tadi sempat diperlihatkan juga kan sama teman-teman Dekore, masuk ke website kita, Accent Studio, terus ada virtual tour, tinggal langsung masuk aja ke virtual tour. Di sini udah ada AI host-nya Cabin. Nah, lanjut dari tadi yang ditanyakan sama Mbak mengenai ini ya, mengenai material. Semuanya material di sini prefab kayu, jadi semuanya solid kayu tanpa ada struktur beton dan besi. Jadi kita mulai bikin mulai bikin struktur, mulai bikin arsitektur, dan mulai bikin interior itu sedari pabrik itu sendiri. Semuanya kayu solid, istilahnya CLT, cross laminated timber. Ini udah lazim dipakai di Eropa dan beberapa negara Asia, terutama Jepang. Semuanya struktur kayu, solid, berbentuk board, berukuran 2,40 meter kali 1,20 meter, dengan joinery-nya skrup atau mur dan baut. Terus mengenai tadi masalah ketahanan, ini kita belum bisa memperlihatkan area luar, tapi sedikit saya ceritain bahwa area luarnya itu kita pakai cladding semuanya. Jadi kalau misalkan tahan air atau tidak, tentu saja tidak sih untuk material kayu, karena memang yang jelas akan lebih awet kalau misalkan kita jauhkan dan terutama strukturnya pakai blue scoop. Semuanya tertutup oleh lapisan cladding, cuman bagian interior kita semuanya expose nih kayu-kayunya. Kenapa di-expose ya tadi, balik lagi kita pengen nampilin benar-benar karakteristik kayu, urat-uratnya pun kita perlihatkan, terus ada beberapa tekstur mata di serat kayunya kita perlihatkan, nggak kita tutupi, biar ya memang lebih terasa aja gitu ambience kayunya. Gitu sih kira-kira. Thank you Mas Gia, nggak apa-apa share screen-nya sambil di. Oke, boleh.
Pertanyaan kedua dari Mbak Jane Karina Gunawan. Kalau boleh menambahkan pertanyaan sebelumnya, saya lihat di virtual tour sebelumnya cabin seperti langsung menempel ke tanah. Apakah ada fondasi tertentu untuk menyangga cabin? Dan untuk furniture ini mungkin bisa dijawab Mas Roli. Dari segi harga apa masih terjangkau? Kaki ya. Untuk fondasi kita berdiri di atas tanah yang kita yakin udah padat karena memang kan area pemukiman kota. Kita hanya gali fondasi sekitar kurang lebih 40-50 cm ke bawah. Itu semuanya batu kali. Menerus batu kali, terus kita raise floor dari tanah asli atau permukaan tanah, kita naikkan kurang lebih 30 cm. Kenapa? Karena jelas untuk menghindari genangan air atau cipratan air yang datang dari air hujan. Kita naikkan 30 cm, barulah berdiri panel kayu itu sendiri, CLT. Berdirinya di platform semacam slope yang dinaikkan ke atas, terus di membran, di waterproofing, langsung berdiri CLT dengan join-join yang tadi saya sebutkan. Mungkin ada beberapa mur dan baut, dinabolt, dan juga aksesoris-aksesoris lainnya. Kemudian untuk furniture ya, saya bantu dikit menambahkan sebelum Mas Roli mungkin. Furniture kita sengaja pakai konsep yang sama, prefab atau pencetakan di pabrik. Kenapa? Karena ya tadi juga untuk efisiensi dan percepatan untuk assembly. Sesimpel kita ngelihat keunggulan dari produknya IKEA mungkin ya. Bisa dibeli oleh siapapun, bisa dilihat oleh siapapun, bisa dirakit oleh siapapun, itu yang terpenting. Kita pun sama, adopsinya pun sama, konsepnya sama. Kita coba bikin modul-modul furniture dengan flat pack, dibeli oleh user, dibawa ke lapangan atau ke rumah, dan dirakit sendiri oleh user itu sendiri. Itu ide awalnya. Untuk modelnya, ini hanya model yang kita pakai itu model prototype. Tentunya bisa kita kembangkan dengan model apapun yang berbahan dasar kayu, berbahan dasar plywood. Untuk dibilang harganya lebih terjangkau atau tidak, jelas akan lebih terjangkau ketika kita menyederhanakan prosesnya, terus memudahkan user untuk merakitnya, dan juga menaikkan standar mengenai ketahanan dari materialnya. Itu kira-kira. Boleh, silakan ditambahkan oleh Mas Roli untuk furniture-nya. Ya, menambahin. Jadi kayak yang tadi Pak Gia bilang, ya. Jadi si furniture yang kita udah bikin ini sifatnya masih ya prototype gitu. Jadi kita juga masih sifatnya apa ya, riset gitu. Kita coba maksimalin aja penggunaan si plywoodnya gimana sih kalau dibikin part-part furniture gitu. Untuk harga itu yang jelas udah kita kerasa itu kayak tadi Pak Gia bilang lebih ke percepatan gitu ya. Jadi kalau tadi saya bilang pas saya presentasi soal furniture, 2 minggu itu udah 2 minggu kurang ya, itu jadi tuh satu set udah 4 kursi, 1 meja kerja dan 1 meja podcast gitu. Mungkin kalau misalnya kursi gitu malah lebih cepat lagi gitu, satu gitu kayak cuma mungkin 3 hari atau 4 hari gitu udah bisa kita pakai gitu sama finishing dan lain-lain gitu. Jadi dari harga bisa lebih murah dari segi apa ya, mungkin manpower ketika assembly gitu. Jadi bisa benar-benar bisa dirakit oleh siapapun, oleh pengrajin apapun. Mungkin gitu sih kalau dari segi harga itu ya. Kasih. Thank you Mas Roli, Mas Gia. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mbak Sabita Zahra. Ini buat tim Decorate. Apakah kalau meletakkan banyak material interior yang digunakan untuk membuat visualisasi desain dapat menyebabkan crash pada AI House? Oke. Baik, thank you Mbak Sabita. Di sini kan material interior itu kan ada banyak ya. Misalkan mau dia penggunaannya kayu atau apa, itu sih sebenarnya tidak mempengaruhi crash atau tidaknya, tapi sebenarnya ketika membuka skemanya itu akan ada semakin besar itu semakin agak
pasti loading ya. Kalau misalkan tergantung dari kestabilan internet gitu. Jadi kalau misalkan pasti kebuka. Kalau misalkan untuk render pun pasti juga kerender. Tapi tidak selama misalkan kita kalau misalkan ngerendernya dengan software-software yang biasanya manualnya seperti penggunaan software manual gitu. Jadi kalau crash sebenarnya tergantung sebenarnya enggak sih, asalkan kalau misalkan materialnya ini satu apakah dia di-upload. Nah, uploadnya itu filenya itu korup atau enggak, atau misalkan mau pakai material-material yang ada di AI House langsung itu enggak masalah gitu. Oke, thank you Mbak Dini. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari Mas Dustin Kristanto. Ini mungkin buat Agea ya. Semua bagian cabin dibuat prefab dari penjelasan tadi, apakah konstruksinya sama seperti drywall di Amerika? Mirip gak mirip ya sebenarnya? Saya bantu jelaskan mungkin ya. Sebetulnya kan konsep drywall itu semua pekerjaan yang terutama dinding tanpa melibatkan air. Konsep kayu pun sama, yang kita pakai di CLT ini sama. Kita seperti menempatkan partisi gypsum board di dinding atau di lantai atau di permukaan, tinggal berdiri dan disambungkan ke board-board lainnya. Begitupun CLT. Kita bawa dari pabriknya dengan utuh ukuran 2,4 kali 1,2, kita pasangkan dengan tenaga mungkin sekitar 2-3 orang tanpa harus pakai alat berat. Kita sambungkan dengan board-board lainnya. Jadi kalau misalkan ditanya apakah sama, jelas sama. Cuman mungkin aksesoris ataupun perlakuannya yang berbeda. Karena ya mungkin ini lebih simple tanpa ada finishing. Karena kami sih menyarankan semua finishing itu dilakukan di pabrikan ketika ada request ingin warna tertentu atau warna kayu tertentu. Itu sudah dilakukan di pabrikannya itu sendiri. Tinggal dibawa ke lokasi, dipasangkan, dan sudah tidak harus ditreatment apa-apa lagi di lokasi yang terdesain. Gitu kira-kira. Thank you Mas Gia, semoga menjawab ya. Aku ke pertanyaan selanjutnya ini mungkin buat Mas Roli nih. Buat furniture pada ruang kerja yang aku lihat kan nggak pakai skrup kata Mbak Nur Jamilah. Jadi tinggal dibongkar pasang. Nah untuk kursi yang didesain tadi apa ada batas bebannya? Sebentar ya, kursi. Coba, tadi pertanyaannya sebentar. Boleh diulang lagi, Mbak Zara? Itu kan joinnya pakai apa? Nggak pakai skrup DLL. Nah, apakah ada beban maksimum? Beban maksimum enggak sih, kebetulan ini kita pakainya cukup tebal ya si plywoodnya di profil 28. Jadi sangat kokoh gitu sebenarnya. Ini justru kita juga sambil belajar juga gitu ketika kita bikin ini gitu ya. Karena saking kokohnya malah jadi mungkin sedikit berat gitu ya. Cuma kalau untuk batas beban itu bisa lumayan berat sih ini, kayak meja ini sendiri gitu, meja dan kursi ini ya. Strukturnya sangat padat gitu. Jadi kita belajar juga ini kan kita pakai profil semua 28 gitu ya. Sebenarnya profil 28 tuh nggak harus di setiap part. Kayak misalnya ini di alas bawahnya di antara dua kaki ini gitu. Mungkin dia bisa sebenarnya pakai profil yang lebih tipis gitu. Tapi kan beban tumpuannya tetap di kaki sebenarnya. Nah, di profil 28 kan karena di profil 28 udah sangat kokoh sih si strukturnya. Ini untuk struktur sederhana gitu ya kayak kursi. Ini sangat kokoh. Sama untuk meja ini dan apalagi semakin kompleks strukturnya, semakin ada banyak part yang saling mengunci gitu ya. Ini sangat kuat sih. Bisa menopang beban berat. Gitu sih paling kalau dari segi material.
cukup bisa menahan beban berat. Itu diinjek juga nggak masalah sih. Nggak masalah ya, kita juga udah coba berdiri di atasnya gitu kan, nggak ada goyang-goyang sama sekali gitu. Udah sangat kokoh dengan tebal 28. Mungkin minusnya jadi sedikit berat karena ada part-part yang dia harus yang Oke, siap. Thank you, Mas Rol. Aku masuk ke pertanyaan terakhir aja ya. Mungkin karena waktu kita udah mulai habis, teman-teman kalau misalnya yang butuh sertifikat, bisa ke bit.ly/virtual sertifikat 3. Ntar kita kirim di grup chat sini. Terus juga ini pertanyaan terakhir dari Mbak Hasna Munifah. Ini untuk tim Dekore. Ingin lebih tahu tentang prinsip smart-nya itu seperti apa dan sejauh mana keterlibatan teknologi dalam kata smart di sini. Lalu sejauh mana perbandingan smart 3D interior ini dibanding merancang interior biasa dan apakah akan lebih impactful? Aman, Mbak? Oke. Ya, di sini kita ada yang kayak smart interiornya itu. Jadi kan tadi seperti yang sudah kita tunjukkan, misalkan caranya misalkan dari customize atau misalkan dari material-material yang ingin digunakan gitu kan. Di sini ada artificial intelligence-nya itu misalkan yang kayak tadi membaca misalkan skema atau misalkan denah yang udah ada atau misalkan mau bikin denahnya sendiri. Terus dari artificialnya misalkan kayak peletakan dari furniture-nya atau misalkan dari misalkan materialnya, misalkan furniture kayak lighting gitu. Kalau misalkan di software design itu kadang-kadang kita kan harus ngepasin banget gitu. Sedangkan kalau dari yang di sini karena udah pakai artificial intelligence, dia bisa ngebaca misalkan harus nempel ke kemana? Ke ceiling atau misalkan penempatnya itu harus di lantai. Tapi sekarang kan desain juga ada yang misalkan dari tiling itu pengennya juga di dinding itu bisa. Di sini kita mencakup smart artificial intelligence-nya dengan teknologi-teknologi yang ada. Kalau dulu kan misalkan dipisah ya, misalkan yang ini ngedesain sendiri, kalau yang ini nanti tambahannya ini, nanti tambahannya ini. Nah di sini teknologinya adalah bagaimana misalkan dalam satu software itu bisa melakukan itu semua, termasuk misalkan dari rendering dan dikonekkan misalkan kayak ke VR. Terus beberapa detail-detail yang diperlukan itu bisa terbantu oleh artificial intelligence, misalkan yang kayak smart decoration, terus mengganti misalkan style-stylenya yang tadi ditunjukkan oleh Laura, termasuk misalkan kita mau bikin dari desain langsung ditarik ke diintegrasikan ke mana, ke BQ atau misalkan ke CAP. Nah itu tanpa harus mengubah atau misalkan tanpa harus juga berubah software, terus habis itu tanpa harus install software, dan dimana misalkan kita sekarang nih modalnya adalah laptop biasa misalkan yang cuma connect ke internet. Nah itu udah bisa kita bekerja, terus kita juga bisa mendapatkan penghasilan dari situ, kita juga bisa melakukan yang prosesnya harusnya panjang dan agak ribet itu menjadi lebih sederhana kayak gitu, dan waktunya juga lebih singkat. Nah itu sih konsepnya dari kita, misalkan nggak cuma dari kita bukan misalkan kayak softwarenya cuma buat merender aja, tapi semuanya dari awal kita dari proses desain sampai misalkan ke manufacturing kita juga bisa support kayak gitu. Kecuali mesinnya sih beli sendiri gitu. Terima kasih banyak Mbak Dini, Mbak Laura untuk ilmu sesi workshop mini workshop ini nih yang sangat berharga dan semoga bisa membantu pekerjaan kita semua. Teman-teman, sekali lagi kalau butuh sertifikat
langsung kunjungin aja bit.ly/virtual certificate 3. Sekarang kita udah masuk ke closing. Foto bersama dulu kali ya terakhir. Boleh dinyalakan kameranya. Enggak, teman-teman. Terima kasih banyak sudah yang mengikuti 1 sesi, 2 sesi, atau 3 sesi Aksen Virtual Class kemarin. Nanti akan ada up di YouTube kita. Dan juga jangan lupa follow IG @decoreliving ya. Siap. Oh iya, bagi rekan-rekan di sini mungkin aku pengen nambahin, boleh nggak, Mbak Azara? Iya, boleh. Ya, jadi bagi rekan-rekan di sini nanti kalau misalkan ingin mencoba dari sesinya Decore, misalkan pengen tahu nih AI house-nya seperti apa, nanti bisa kontaknya bisa ke Aksen atau misalkan ke IG-nya yang Decore Living tersebut, bilang saya pengen dong kalau misalkan training atau misalkan dicoba pengaktifasiannya gitu kan, karena trialnya lumayan sih, bisa free, terus habis itu bisa nyoba semua fitur-fiturnya kayak gitu. Thank you infonya Mbak Dini. Oke. Kasih aba-aba aja. Teman-teman pada dinyalain ya kameranya. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you Mas Bedul. Makasih juga semuanya. Untuk sesi Aksen Virtual Class di bulan Agustus ini kita akhiri sampai ini ditutup oleh teman-teman Decore. Nanti tunggu aja di IG Aksen untuk upload terbaru dan podcast juga. Sama rencananya sih akan ada beberapa sesi baru lainnya gitu. Oke, terima kasih banyak. Thank you for listening. Please stay tuned for more exciting content about architecture and lifestyle. See ya!